Engkau tidak menyadari Tuhan ada di dekatmu. Karena kesadaran akan realita Tuhan tidak ada, kita mudah melakukan pelanggaran. Nature dari pikiran kita ini harus dirubah. Dalam Roma pasal yang ke-12, Paulus juga berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, bagaimana kita bisa mengubah akal budi kita ini? Tidak ada cara lain, harus dengan firman. Karenanya sekali lagi, dan saya akan terus ulang-ulang supaya saudara belajar mendisiplin diri, membiasakan diri, melatih diri, memperkatakan firman, menghafalkan firman. Setuju, amin. Saya nggak akan tanya siapa yang sudah, tapi saya ingin mengencourage saudara yang belum mulai lakukan itu. Biasakan diri saudara buka-buka ayat Alkitab, mulai baca. Ya minimal ayat-ayat yang dibacakan atau yang disampaikan dalam daily devotion maupun khotbah minggu. Buka ayatnya, dibaca. Oh come on. Mulai coba dihafalkan, mulai coba diperkatakan. Karena itulah yang akan mengkondisikan terjadinya perubahan di dalam pikiran kita. Atmosfer dalam pikiran kita alami perubahan. Tidak lagi mudah mengingat atau membuat terngiang-ngiang kata negatif, tapi lebih mudah membuat teringat dan terngiang-ngiang suara firman. Nah, semua orang yang mengkondisikan pikiran dan hatinya terus terngiang dengan suara firman, otomatis akan memiliki ada roh takut akan Tuhan dalam hidupnya. Kalau misalkan ada dari antara orang Kristen masih suka ngerokok, istilahnya seperti itu. Di sini nggak ada kan? Nggak ada lah di sini, di luar sana nggak tahu deh. Tapi katakanlah saudara masih suka ngerokok nih, tapi udah biasa kebaktian di sini. Kalau misalkan saudara lagi di pinggir jalan pegang rokok gitu, lalu saya lewat, hai Pak. Kan biasanya ngerokok kan yang laki. Hai Pak, ya walaupun sekarang zaman emansipasi ibu-ibu juga ada sih. Hai Bu, gitulah ya. Apa yang kira-kira saudara akan lakukan? Langsung dibuang gitu ya. Lu kenapa, itu kan baru dinyalain itu, masih panjang itu, kok buru-buru dibuang? Ya nggak enak hati, ada Pak Steven kok. Kan gitu. Nah saudara secara lahiriah merasa tidak nyaman melakukan tindakan dosa, pelanggaran di hadapan hamba Tuhan. Loh, bisakah engkau bayangkan kalau saudara terus menyadari Tuhan mengawasimu, Tuhan terus ada di dekatmu, engkau tidak akan berani melakukan dosa, tidak akan berani melakukan kesalahan, karena tidak adanya kesadaran akan realita Tuhan di dekat kita. Kita lihat kanan, lihat kiri, nggak ada orang, aman, trust. Engkau tidak sadar, Roh Kudus ada di dalammu. Engkau tidak menyadari Tuhan ada di dekatmu. Karena kesadaran akan realita Tuhan tidak ada, kita mudah melakukan pelanggaran. Tapi, bilang tapi, kalau kesadaran akan realita Tuhan ada, terbangun kuat dalam hidupku, otomatis aku tidak akan pernah berani melakukan pelanggaran. Setuju nggak kira-kira? Ada yang masih berani? Boleh angkat tangan? Kalau realita Tuhan nyata, kita tidak akan berani lakukan pelanggaran. Otomatis, bilang otomatis. Ada kesadaran akan realita Tuhan yang membuat kita, memampukan kita selalu hidup dalam kebenaran. Nah, itulah yang dimaksud orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini bicara tentang orang-orang percaya yang karena ada kesadaran akan realita Tuhan dalam hidupnya, mereka mengambil keputusan untuk selalu melakukan hal yang benar. Setuju, amin?
Anak-anak muda mungkin sudah nggak zamannya ngerokok, betul ya? Tapi nge-vape. Udah modern. Dan vape sekarang bentuknya bisa aneh-aneh. Bisa seperti kelihatan kayak pensil, disedot-sedot, tapi tetap aja berasap. Nah, jangan bilang, kan aku nggak ngerokok. Tapi vape. Waduh, bertobatlah engkau. Bahkan kalau boleh dikatakan vape itu bisa lebih berbahaya dari rokok. Ya udah kalau gitu ngerokok aja deh Pak ya. Tak cita kau. Pastikan dari waktu ke waktu kesadaran akan realita Tuhan terus terbangun dalam hidup kita. Otomatis, bilang otomatis. Ada kecenderungan hati yang keras, otomatis. Ada kecenderungan hati untuk selalu melakukan hal yang benar terbangun dalam hidup kita. Jadi saudara tidak perlu lagi bergumul. Memang kebiasaanmu melakukan dosa, tapi pada saat ini Roh Kudus terus menarik saudara, mendorong saudara melakukan hal yang benar. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Alkitab menulis dalam ayat 16 Maleakhi pasal yang ketiga, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan apa yang mereka katakan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Alkitab mengatakan Tuhan memperhatikan apa yang kita ucapkan. Tuhan mendengarkan apa yang menjadi doa-doa kita. Ini harus dibangun menjadi dasar keyakinan. Aku percaya. Yang keras sama-sama katakan, aku percaya. Tiap kali aku berdoa, Bapa selalu mendengarkan aku. Inilah yang akan mengkondisikan setiap firman yang berbicara kepadamu akan langsung muncul menjadi iman. Iman yang memindahkan gunung, iman yang mengalahkan dunia. Sehingga saudara tidak perlu lagi bergumul dengan iman besar, iman kecil, iman lemah, iman kuat. Karena setiap kali iman datang pasti membawa perubahan. Oh come on, setiap kali iman datang pasti membawa terobosan. Katakan pasti. Amin. Jadi pastikan terbangun dasar keyakinan yang kedua ini. Pra-iman atau dasar keyakinan yang pertama apa saudara? Aku percaya Allah sanggup menggenapkan firman dan janjinya. Setuju amin? Lalu dasar keyakinan yang kedua apa? Pra-iman kedua apa? Aku percaya tiap kali aku berdoa Bapa selalu mendengarkan aku. Amin. Nah pra-iman yang ketiga, firman adalah hierarki tertinggi di seluruh semesta. Jadi kalau saudara membangun dasar keyakinan yang ketiga ini, saudara akan mendapati otomatis dengan sendirinya. Ketika suara Tuhan datang dalam hidup saudara, ini menjadi senjata dalam hidupmu. Sehingga apapun data dan fakta lahiriah yang saudara hadapi, engkau tidak akan pernah terganggu lagi. Karena suara Tuhan yang datang dalam hidupmu akan bisa membawa engkau punya cukup kuasa mengubah data dan fakta yang ada. Katakan amin. Kita sama-sama tahu. Katakan sama-sama, aku tahu. Apa yang terjadi di alam lahiriah sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang terjadi di alam rohaniah. Dengan firman dunia ini diciptakan. Dengan perkataan Tuhan langit, bumi, laut dan segala isinya tercipta. Setuju amin. Dengan perkataan firman yang dari Tuhan juga, duniamu akan dicipta ulang. Bilang duniaku. Dunia saudara satu sama lain itu berbeda-beda. Ada yang saat ini duniamu masih musim panas. Sudah lama tidak turun hujan. Ya, di sini puji Tuhan sudah mulai turun hujan. Haleluya. Tapi dalam duniamu masih belum ada curahan hujan. Rasanya hati itu kemprungsung. Tahu gak sih kemprungsung? Panas saja. Bawaannya marah, bawaannya tersinggung, bawaannya kecewa.
mudah sekali muncul emosi negatif. Ada orang di sini? Kalau itu yang masih terus terjadi dalam hidup saudara, duniamu harus diubah. Nah, bagaimana dunia kita alami perubahan? Firman. Perkatakan firman. Pastikan engkau meyakini bahwa firman adalah hierarki tertinggi. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, pasti terjadi. Yang tidak mungkin Tuhan bikin jadi mungkin. Yang tidak bisa Tuhan buat jadi bisa. Karena itu adalah nature dari firman. Amin. Karenanya saya mendorong saudara, ayo ini waktunya. Pastikan dasar keyakinan ketiga ini engkau terbangun kuat dalam hidupmu. Katakan sama-sama, aku percaya firman Tuhan, suara Tuhan yang datang padaku adalah merupakan hierarki tertinggi yang ada di alam semesta ini. Apapun, katakan dengan keras, apapun data lahiriah, fakta yang ada tidak akan merubah kenyataan bahwa suara Tuhan harus ditaati. Suara Tuhan akan mengubah semua data lahiriah, semua fakta manusiawi, sehingga ada banyak peristiwa akan mulai terjadi, memastikan suara Tuhan tergenapi dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Amin. Itulah yang harus saudara bangun sebagai praiman. Dengan adanya 3 aspek ini dalam hidupmu, saya meyakini setiap kali suara Tuhan disampaikan, engkau akan selalu mendapati suara Tuhan menghasilkan iman. Bukan hanya sekedar iman yang menyelamatkan, tapi iman yang memindahkan gunung. Iman yang mengalahkan dunia. Sehingga kehidupan sehari-hari saudara tidak akan pernah terus kalah. Engkau justru selalu berkemenangan. Hari ini saya berdoa, aku deklarasikan di dalam nama Yesus. Biarlah kehidupan jemaat mewarisi dasar keyakinan yang tak tergoyahkan itu. Engkau percaya bahwa Allah berkuasa. Engkau percaya bahwa setiap kali engkau berdoa, Bapa selalu mendengarkanmu. Dan engkau meyakini firman adalah hierarki tertinggi. Dan hari ini aku berdoa suara Tuhan yang datang akan membawa engkau bangkit menjadi raksasa-raksasa iman. Membawa engkau bangkit sebagai orang-orang percaya yang berkuasa, penuh kekuasaan, penuh kekuatan yang dari sorga. Sehingga setiap doa yang kau naikkan menjadi doa yang berkuasa. Setiap doa yang kau naikkan jadi penuh dengan keilahian. Sesuatu yang terjadi di alam lahiriah bisa engkau ubahkan karena kuasa doa. Terjadilah di dalam nama Yesus. Ialah perkataan yang keluar dari mulutmu menjadi sebuah doa. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu merupakan pernyataan firman. Sehingga apapun yang kau ucapkan itulah yang pasti terjadi. Apapun yang kau perkatakan itulah yang Tuhan perbuat. Karena engkau memperkatakan apa yang Dia firmankan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terjadilah. Oh, rakata prabakasya. My God. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya merasa ada cukup banyak dari kita sampai hari ini masih terus berpikir, Pak, kenapa doa-doaku seringkali tidak dijawab Tuhan? Kadangkala tidak dijawab oleh Tuhan. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara. Alasan paling mendasar kenapa saudara sering merasa doamu tidak didengar dan dijawab Tuhan. Karena ketika saudara menaikkan sebuah doa, di dalam doa itu ada terkandung keinginan. Betul ya? Nah, kita menuliskan seringkali doa kita tidak dijawab Tuhan. Karena doa yang kau naikkan akan kau pakai untuk memuaskan keinginan hatimu sendiri. Tapi ketika saudara terus mengkondisikan hidupmu memperkatakan firman. Oh come on. Engkau buat firman terus terngiang-ngiang dalam pikiran dan hatimu. Otomatis, bilang otomatis. Firman itu akan mempengaruhi dan mengubah aspek keinginan dalam hatiku. Tidak ada lagi keinginan yang manusiawi.
Tidak ada lagi keinginan yang lahiriah ataupun duniawi. Karena keinginan yang saudara miliki mulai dipengaruhi oleh firman. Sehingga otomatis karena dipengaruhi oleh firman saat saudara berdoa. Dan dalam doamu selalu ada aspek keinginan. Karena keinginan itu sudah dikuasai firman, dipengaruhi firman, apa yang terjadi? Engkau mengekspresikan keinginan hati Tuhan. Ketika keinginan hati Tuhan menyatu dalam hidupmu, doamu yang mengandung keinginan, mengekspresikan keinginan hati Tuhan. Oh come on. Otomatis, bilang otomatis. Ketika Tuhan melihat, bilang sama-sama, ketika Tuhan melihat, keinginan hatinya mulai ditangkap oleh orang yang ada di alam lahiriah. Dia telah menemukan jembatan penghubung untuk mewujudkan keinginan hatinya di atas muka bumi ini. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Saudara diajari doa dalam doa Bapa kami. Jadilah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Jadi Tuhan menghendaki keinginan dan rancangannya yang ada di sorga, yang ada dalam hidupnya terjadi di bumi ini. Nah, hal itu tidak akan pernah terjadi selama belum ada orang yang menangkap keinginan hati Tuhan. Tapi pastikan saudara terus memperkatakan firman berulang-ulang, berkali-kali. Saat firman terus terngiang dalam pikiranmu, firman akan mempengaruhi keinginan hatimu. Saat saudara berdoa, ada unsur keinginan di sana. Dan ini bukan lagi keinginan hatimu. Ini adalah keinginan hati Tuhan yang sudah tercangkok dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan melihat keinginan hatinya mulai ada di atas muka bumi ini, dalam hidup orang percaya, saat itulah apapun yang diucapkan, yang diminta, didoakan, pasti dijawab. Karena sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Pada zaman imam besar Eli memerintah di negeri, Alkitab menceritakan dalam kitab 1 Samuel pasal 3. Pada masa itu penglihatan hampir tidak pernah ada. Suara Tuhan sudah tidak pernah terdengar. Ada orang di sini. Tapi jauh sebelum pasal yang ketiga itu, masih di pasal yang pertama, Hana sudah menaikkan sebuah doa. Tuhan, beri aku anak. Tapi bukan lagi seperti yang dia minta. Bukan lagi hanya untuk dirinya. Karena Hana berkata, beri aku anak dan aku akan buat anak ini melayani Tuhan seumur hidupnya. Di masa itu, imam besar yang ada tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Keluarga imam juga hampir bisa dibilang tidak ada yang melayani Tuhan dengan sungguh hati. Karena itu ketika Hana meminta kepada Tuhan, beri aku anak, aku akan didik anak ini dari sejak kecil, seumur hidupnya melayani Tuhan. Hana menangkap kerinduan hati Tuhan. Jadi ketika Hana menangkap kerinduan hati Tuhan dan dia menaikkan sebuah doa. Dan di dalam setiap doa selalu ada keinginan. Tapi ini bukan keinginan Hana pribadi lagi. Ini keinginan hati Tuhan yang ditaruh dalam hidup Hana. Aku akan buat anak ini melayani Tuhan. Itu sebabnya dalam waktu singkat Hana mengandung dan melahirkan Samuel, nama anak yang diberikan kepada Hana. Ini bukan berasal dari keluarga imam. Hanya suku Lewi yang boleh melayani di mezbah Tuhan. Tapi karena doa Hana, walaupun bukan dari keluarga suku Lewi, tapi Samuel bisa melayani di mezbah Tuhan. Melayani seperti para imam. Suara Tuhan mulai datang dalam hidupnya. Kenapa? Karena Samuel sendiri mewarisi hati yang mencintai Tuhan. Suara Tuhan terus datang dalam hidupnya. Pada akhirnya Samuel dimunculkan Tuhan jadi hakim di Israel. Ada orang di sini.
Kalau saudara terus membuat firman terngiang-ngiang dalam hidupmu, keinginan hatimu akan mulai dipengaruhi oleh firman. Engkau mulai menangkap keinginan hati Tuhan. Saat saudara berdoa, saat saudara meminta, engkau akan mulai mendapati keinginan hati Tuhan itu akan mulai masuk, keluar lewat doa-doamu. Dan ketika Tuhan melihat keinginan hatinya mulai ada di dalam keinginan hatimu, maka Tuhan pasti menjawab doa-doamu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Itu yang ditulis di Alkitab. Orang-orang yang takut akan Tuhan berbicara satu sama lain dan berkata, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ada sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapan hadirat Tuhan untuk menulis apa yang diucapkan orang-orang yang takut akan Tuhan itu. Dengan kata lain, kalau hari ini apa yang menjadi doamu belum dijawab Tuhan, artinya doamu tetap pasti dijawab Tuhan. Karena ditulis di kitab peringatan. Tidak akan terlewatkan, tidak akan terlupakan. Bapak, aku berdoa biarlah pengharapan iman yang selama ini pernah tertidur, pernah terkubur, pernah hilang dari hidup kami, disebabkan karena kami merasa doa-doa kami tidak pernah didengar Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan munculkan sekali lagi. Tuhan kuduskan, Tuhan selaraskan dengan keinginan hatimu, dan Tuhan hidupkan kembali, berkobar dan menyala dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan tidak mau membiarkan engkau terus bergumul ataupun terus bertanya-tanya dijawab atau tidak ya. Pasti dijawab Tuhan. Karena apa yang kau ucapkan, apa yang kau naikkan dalam doa, ditulis di kitab peringatan. Oh, come on. Dan kitab peringatan itu tidak disimpan tersembunyi di lemari paling bawah. No. Tapi ditulis, dikatakan dalam Alkitab, ditulis di hadapan Tuhan. Ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Selama engkau terus mengkondisikan hidupmu, mengalami firman terus terngiang-ngiang dalam hatimu, engkau akan selalu mendapati keinginan hati Tuhan jadi keinginanmu. Dan apa yang kau doakan adalah manifestasi dari keinginan hati Tuhan. Itu pasti dijawab. Semua ditulis dalam kitab peringatan Tuhan. Lalu ayat 17 dan 18 memberikan penegasan lebih lanjut. Mereka, kata Tuhan, akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Alkitab bilang, engkau akan lihat perbedaan nyata. Aku akan membuat engkau diistimewakan. Aku membuat engkau menjadi milik kesayanganku sendiri, kata Tuhan. Dan engkau akan lihat perbedaan. Orang yang beribadah kepada Tuhan akan selalu alami ada realita Tuhan nyata. Hari ini saya berdoa biar hidupmu mulai dibedakan oleh Tuhan. Biarlah keberadaanmu terus dibawa oleh Tuhan mengalami terobosan-terobosan besar. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang diistimewakan. Terjadilah dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, dalam kesempatan ini, saya mau memberikan kepada saudara indikasi atau ciri-ciri, indikator. Kalau saudara sudah membangun hidupmu di dalam firman secara akurat, apa yang saudara bisa jadikan sebagai indikator? Sehingga saudara tahu dengan pasti, aku sedang terus bertumbuh. Rasanya orang kalau terus latihan, membangun manusia roh, terus praktek doa bahasa roh, tanpa mengetahui progres yang dia alami, pasti lama-lama bosen, pasti lama-lama jenuh, betul ya? Apalagi nggak ada goal yang jelas.
Saudara latihan mati-matian. Kenapa? Saya mau ikut kejuaraan. Nah, jelas. Nanti begitu menang, nah itulah tanda meterainya. Bahwa kita berlatih lebih baik dari yang lain. Betul ya? Nah ini tidak pernah latihan mau ikut kejuaraan, nah pasti kalah. Kita boleh doa puasa, Tuhan, biarlah aku menang juara olimpiade. Atau juara maraton. Tapi nggak pernah latihan lari. Buat aku punya kemampuan kayak Elia. Nah, malaikat senggol-senggolan, ngimpi. Jadi kita harus tahu dengan pasti apa goalnya, bagaimana progresnya, sampai sejauh mana kita sudah bertumbuh. Ada orang di sini. Tuhan telah taruh di hatiku tekad dan cita-cita atas bangsaku untuk menghadirkan masa depan baru, adil setara bagi semuanya.